Hai, Assalamualaikum. Kenalin, nama gue Revilia. Dan ini konten baru gue. Sebelumnya, gue mau ngejelasin dulu kenapa sih nama konten ini My Opini. Jadi, gue tuh pengen sharing-sharing gitu loh tentang pendapat gue tentang mengenai suatu hal yang terjadi baik di sekitar gue atau terjadi yang pernah gue alamin dan kejadian yang terjadi baru-baru ini atau yang lagi-lagi booming seperti itu. Nah, pendapat gue ini gue bakal sangkut pautin atau gue bakal memasukkan ayat-ayat Al-Quran atau syariat-syariat Islam yang gue ketahui ya. Jadi yang pertama itu gue bakal bahas tentang hijab. Kenapa hijab? Karena hijab ini kan gue pernah alamin sendiri, diri gue pernah ngalamin sendiri tentang proses menuju istiqomahnya hijab, beratnya untuk beristiqomah, beratnya berhijab, dan permasalahan-permasalahan yang muncul ketika gue mulai berhijab seperti itu. Pernah nggak sih kalian yang berhijab ketika mau mengajak teman-teman kalian untuk berhijab, ayo dong berhijab, pasti teman-teman yang belum berhijab ini seperti mengeluarkan alasan-alasan kenapa mereka belum mau berhijab. Nah, itu juga yang gue alamin. Jadi gue bakal berpendapat atau ngasih pendapat tentang alasan-alasan mereka ke gue kenapa mereka belum mau berhijab. Nah, alasan pertama itu mereka beralasan akhlaknya belum baik. Dan yang kedua, mereka beralasan saya belum siap. Nanti kalau saya pakai hijab, nanti buka tutup aurat. Buka tutup hijab seperti itu. Yang ketiga, alasan mereka masih pengen tampil cantik, masih pengen tampil seksi, dan masih pengen mau model-modelin rambut ala-ala barat seperti itu. Nah, pendapat gua tentang alasan yang pertama, saya belum siap untuk berhijab karena akhlak saya belum baik. Perlu diketahui ya teman-teman, bahwasanya hijab dan akhlak itu berbeda. Hijab itu perintah Allah langsung, kewajiban bagi setiap muslimah yang mengaku dirinya muslimah. Sedangkan akhlak itu kan yang terbentuk dari lahir. Terus ketika dia beranjak remaja, dewasa, itu kan mau berubah menjadi perilaku atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dia dalam berkata, bertingkah laku, bertindak, dan lain sebagainya. Sedangkan hijab itu kan udah kewajiban loh ya, kewajiban bagi setiap muslimah. Kalau akhlaknya belum baik, yang dipertahankan itu hijabnya, yang diubah itu akhlaknya, bukan kebalik. Mentang-mentang akhlaknya belum baik, terus dia tidak mau berhijab, itu salah banget. Dan mungkin teman-teman kita yang belum berhijab ini belum bisa memaknai apa sih arti hijab itu. Padahal hijab itu sangat bagus loh, sangat baik banget untuk kita yang muslimah, karena melindungi diri kita dari dosa-dosa, melindungi diri kita dari godaan-godaan lelaki yang mau berniat jahat, dan imbasnya itu balik ke kita, bukan hanya mereka. Misalkan kita membuka aurat, mereka melihat kita. Yang salah bukan hanya mereka, yang salah bukan hanya mereka yang tidak menjaga pandangannya, tetapi kita juga yang tidak menjaga tubuh kita, rambut kita dari mata-mata lelaki yang bukan mahram. Hijab itu artinya sebuah tabir, penghalang antara yang baik dan yang buruk, yang mahram dan bukan mahram, antara perintah dan sesuatu yang dilarang. Kenapa saya katakan hijab itu sesuatu yang menjadi penghalang antara yang baik dan yang buruk? Karena kalau kita berhijab, kita menutupi diri kita menggunakan hijab, otomatis yang tidak baik tadi melihat diri kitanya tidak berdosa. Misalkan kita tampil seksi nih, mereka melihat kita, ya tadi karena kita tidak berhijab, ya jadi yang buruk tadi. Mereka berdosa, kita berdosa. Coba kalau kita berhijab, mereka melihat kita nggak dosa, dia juga nggak dosa. Setiap Allah memerintahkan sesuatu itu pasti ada kebaikan-kebaikan di dalamnya, dari yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang kedua, mereka masih belum berhijab
takut buka tutup aurat, buka tutup hijab. Nah, alasan ini gue juga pernah mengalami dulu. Sebelumnya gue pernah mengalami juga, karena gue dulu hanya senang memakai hijab karena gue merasa pede, hanya senang saja. Tetapi ketika saya menongkrong, ke warung dan lain sebagainya, saya masih membuka aurat. Tetapi kalau gue berbagian jauh seperti itu ya, gue menggunakan hijab karena gue merasa lebih aman. Di situ tuh sebenarnya gue udah merasa, oh hijab ini aman ya buat kita yang para muslimah. Coba kalau kita penampilan seksi, dikit-dikit benerin rok mini, dikit-dikit benerin baju. Dan alasan kedua ini, dulu tuh gue sering banget yang namanya buka tutup aurat sampai berlangsung selama 1 tahun atau 2 tahun gitu lah. Terus gue menjemput hidayah gitu lah ya. Kok gue merasa malu ya, gue pakai hijab tapi make buka. Ya jadinya gue istiqomah memakai hijab, walaupun gue ke warung atau sekedar nyapu di teras rumah itu selalu memakai hijab. Yang namanya proses ya teman-teman, itu tuh kudu ada progres. Jangan hanya kita dikit-dikit memakai hijab terus buka lagi, dikit-dikit memakai hijab terus buka lagi. Jangan sampai kayak gitu. Tapi kita harus ada progres gitu, harus ada perubahan. Masa sih kita harus begitu mulu? Yang ada kita hanya menjadikan hijab itu sebagai perhiasan saja. Seperti ayat Al-Quran itu kan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Dan menyambung pada ayat selanjutnya, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, bagi teman-teman yang belum berhijab, belum istiqomah untuk berhijab, coba deh kalian renungi ayat-ayat Al-Quran seperti yang saya bacakan tadi. Dan di antara manusia itu ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu kan cuma berbicara omong kosong saja. Mereka beriman nih ngakunya, tetapi mereka tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Menipu diri mereka sendiri, ngakunya beriman tetapi tidak beriman karena tidak menjalankan perintah Allah. Perintah berhijab tidak dijalankan, perintah sholat tidak dijalankan, dan perintah-perintah lainnya. Sedangkan larangan maksiat jalan seperti itu. Dan alasan ketiga itu karena masih pengen tampil cantik, masih pengen tampil seksi, dan orang tuanya juga maunya seperti itu. Karena ketika berhijab mereka hanya tertutup dan seperti ibu-ibu katanya. Astagfirullah. Mungkin mereka itu tertutup hatinya. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Perintah loh, kasih ayat-ayat Al-Quran, ini loh perintah berhijab, ini loh perintah sholat, ini loh kebaikan-kebaikan berhijab, ini loh ayatnya, ini. Tetap masih kayak buta, bisu, tuli. Makanya Allah memberikan peringatan, Allah akan mengunci hati dan pendengaran mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat di akhirat kelak. Ayolah teman-teman yang belum berhijab, mari kita berhijab. Yang belum melaksanakan sholat, ayolah kita sholat. Mari kita berubah. Coba renungkan, seandainya yang terjadi hari ini atau besok itu hari kiamat, apa yang akan teman-teman bawa? Apa yang akan teman-teman jawab ketika Allah bertanya kepada kalian? Sedangkan tsunami dan gempa bumi saja itu kan terjadi secara tiba-tiba. Nah, seandainya hari kiamat juga terjadi secara tiba-tiba, teman-teman lagi tidur, lagi mabuk, lagi keluar, nore dan lain sebagainya, jalan-jalan tetapi tidak memakai hijab, terus teman-teman mati di situ, terus Allah tanya, hei kamu, kenapa kamu tidak berhijab selama kamu hidup di dunia? Padahal aku sudah memberikan kewajiban perintah kepada kalian untuk berhijab. Apa yang kita bakal jawab? Untuk itu, teman-teman semua, mari kita berhijab. Walaupun akhlak kita belum baik, insya Allah kita bakal berubah secara perlahan-lahan akhlak kita tersebut. Stoplah kita untuk tampil seksi, untuk memperlihatkan diri kita itu kan. Sebenarnya kita tuh udah cantik dari hati. Cantik karena menutup aurat kita, dan ketika dalam hati kita ini ada penyakit untuk selalu supaya kita tuh dilihat wah gitu,
di mata para masyarakat atau para lelaki. Dan disitulah Allah akan menambahkan penyakit itu, sehingga kalian selalu pengen mempercantik diri kalian dengan cara memirang rambut, dengan cara membeli pakaian-pakaian yang seksi dan lain sebagainya. Ayolah, kita berhijab. Terima kasih untuk kalian yang udah mendengarkan ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Boleh komen pendapat apa lagi yang bakal gua sampaikan ke kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.